Detik-detik Ustadzah Taslima wafat saat pimpin pengajian di Masjid Tebet. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid. Husnul khotimah itu baik di ujung kehidupan. Kebalikannya su'ul khotimah. Yang namanya husnul khotimah, ketika orang ini meninggal dunia dalam kondisi benar-benar dia seorang yang beriman. Masya Allah. Misalnya ada orang meninggal lagi sholat, lagi azan, Masya Allah, lagi baca Quran, lagi mengucapkan kalimat syahadat. Ini banyak sekali kita lihat di YouTube, Masya Allah. Alhamdulillah mereka husnul khotimah. Alhamdulillah. Baik di ujung kehidupan. Yang namanya kita seorang yang beriman kepada Allah, siapapun kalau ditanya siapa yang pengen mati husnul khotimah, ngacung. Saya. Amin. Amin ya Allah. Ini puncak kesuksesan yang luar biasa, bahwa kita insya Allah dengan husnul khotimah selamat dunia dan akhirat. Kenapa? Sukses itu berbeda-beda loh, orang tidak sama. Ada orang yang dikatakan sukses itu kalau dia S-nya banyak, kalau dia kekayaannya banyak, hartanya banyak, pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, kekuasaannya luas. Ada yang dibilang kalau dia sukses itu namanya tenar, semua orang mengenal dia, dan seterusnya dan seterusnya. Namun kita, kesuksesan yang tertinggi bagi kita orang yang beriman yaitu mati husnul khotimah. Amin. Bukankah kalau kita ngaji kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Masya Allah, lega banget hati, ada banget rasanya kalau seandainya benar-benar kita semua bisa mati husnul khotimah. Tapi bagaimanakah caranya? Karena kita semua ingin meraih yang namanya mati husnul khotimah. Yang pertama, kita harus istiqomah dalam ibadah. Istiqomah itu terus, kalau orang Ciamis bilang namanya mayang gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jangan kalian mati kecuali dalam beragama Islam. Lihat dalam ayat ini, artinya Allah perintahkan dalam ayat ini dari awal kehidupan sampai ujung kematian kita beragama Islam, kita beriman, ingat terus kepada Allah, tidak ada kendor-kendornya. Peribahasa mengatakan Allah bisa karena biasa. Orang ini terus ibadah dalam kondisi situasi bagaimanapun ibadah sampai kematian datang, tetap dia ibadah. Punten. Yang namanya kita manusia biasanya tergantung kebiasaan. Dia hobinya apa? Dia sukanya apa? Dia senangnya apa? Tidak sedikit kita nonton TV, lihat YouTube sekarang. Kalau orang hobinya berzina, maaf dalam tanda kutip, dia meninggal lagi berbuat zina. Auzubillahi min dzalik. Masya Allah. Kalau orang hobinya judi, ada yang meninggal di tempat judi. Hobinya minum, banyak nggak orang yang meninggal habis minum? Banyak mah. Karena kebiasaan dia seperti itu. Tapi orang yang sukanya ngaji, sukanya baca Quran, sukanya zikir, bermohon kepada Allah, ya Allah, tidak sedikit yang mati husnul khotimah. Masya Allah. Amin. Rasanya ngiler banget ya Bu. Pengen banget kalau kita mati husnul khotimah. Jadi sekarang kita harus istiqomah dalam kita beribadah kepada Allah. Anda lihat surat Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang mengatakan saya benar-benar beriman kepada Allah, lalu istiqomah dengan imannya, Allah berfirman, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih, aku bersama denganmu.
Enak nggak? Enak banget, Mak. Makanya inilah orang yang istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah wala tahopu wala tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Di dalam surat Fussilat ayat 30. Orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, lalu istiqomah dengan imannya, diturunkan oleh Allah malaikat. Jangan takut, jangan khawatir, kalian masuk dalam surganya Allah yang dulu Allah janjikan buat kalian. Tuh bayangkan. Oh ya mah. Luar biasa. Makanya istiqomah dengan ibadah inilah yang diantaranya yang menyebabkan orang mati husnul khotimah. Lalu apalagi? Mantapkan iman dan ketakwaan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Detik-detik Ustadzah Taslibah wafat saat pimpin pengajian di Masjid Tebet. Ustadzah Taslibah meninggal dunia di Masjid Al-Barokah Asy-Syafi'iyah Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis 15 September 2022 pukul 9.30 WIB. Ia menghembuskan napas terakhir saat memimpin pengajian Majelis Taklim Kaum Ibu dalam tayangan YouTube Masjid Al-Barokah Asy-Syafi'iyah Tebet, Jakarta Selatan yang diikuti pada Kamis 15 September 2022. Ustadzah Taslibah memimpin pengajian di depan ibu-ibu yang duduk di dalam ruangan masjid. Bacaan tahlil dilantunkan oleh seorang ustadzah tersebut, suara andas, dan sejumlah ayat dalam surat Al-Baqarah dibacakan dengan merdu oleh Ustadzah Taslibah. Saat membacakan penggalan ayat 163 surat Al-Baqarah yang berbunyi wa ilahukum ilahu wahid, tubuh Ustadzah Taslibah tersegur. Jamaah lain yang mengetahui kondisi Ustadzah langsung menolong. Kejadian ini menuai komentar dari netizen. Mereka menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Ustadzah Taslibah. Detik-detik Ustadzah Taslibah wafat saat pimpin pengajian di Masjid Tebet. Ustadzah Taslibah meninggal dunia di Masjid Al-Barokah Asy-Syafi'iyah Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis 15 September 2022 pukul 9.30 WIB. Ia menghembuskan napas terakhir saat memimpin pengajian Majelis Taklim Kaum Ibu dalam tayangan YouTube Masjid Al-Barokah Asy-Syafi'iyah Tebet, Jakarta Selatan yang diikuti pada Kamis 15 September 2022. Ustadzah Taslibah memimpin pengajian di depan ibu-ibu yang duduk di dalam ruangan masjid. Bacaan tahlil dilantunkan oleh seorang ustadzah tersebut, suara andas, dan sejumlah ayat dalam surat Al-Baqarah dibacakan dengan merdu oleh Ustadzah Taslibah. Saat membacakan penggalan ayat 163 surat Al-Baqarah yang berbunyi wa ilahukum ilahu wahid, tubuh Ustadzah Taslibah tersegur.